Ratusan penyandang tunanetra Kota Bandung menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif. Siswa sekolah menengah atas serentak melaksanakan ujian nasional pada 14 April. Wahana murah meriah pasar malam memeriahkan Sapan Bandung. Selamat pagi pemirsa, Divya TV kembali menghadirkan program berita terkini, teraktual, dan terpercaya. Selama 30 menit ke depan, saya Sheila Musinda akan menemani pagi Anda dalam program Berita 10. Ratusan penyandang tunanetra Kota Bandung 9 April lalu turut menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif 2014. Ratusan penyandang tunanetra Kota Bandung menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 9 April lalu. Mereka mencoblos dengan didampingi anggota keluarganya ataupun dari petugas TPS setempat. Namanya siapa? Namanya Nova. Nova. Udah berapa kali ikut pencoblosan? Udah berapa? Baru kali ini? Udah 4 kali. Sementara itu, 235 penyandang tunanetra lainnya menyatakan golput karena merasa petugas pendamping dari KPU dinilai bertabrakan dengan asas jujur dan rahasia. Sekarang memang ada juga disediakan template, tapi hanya untuk anggota DPD. Sedangkan DPR, DPR untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten itu tidak disediakan. Sementara itu, Sekretaris KPU Jawa Barat, Heri Suherman, mengatakan masalah tersebut disebabkan terbatasnya alat pencetak huruf Braille. Hanya memang ada kelompok tunanetra yang katanya akan melakukan gugatan karena tidak difasilitasi. Dari Wiataguna Jalan Pajajaran Bandung, Tim Liputan Berita 10, Divya TV melaporkan. Hari ini seluruh siswa SMA tingkat akhir serentak melaksanakan ujian nasional. Mata pelajaran yang diujikan pada hari ini adalah Bahasa Indonesia dan Geografi untuk jurusan Ilmu Sosial, serta Bahasa Indonesia dan Biologi untuk jurusan Ilmu Alam. Senin 14 April kemarin secara serentak siswa sekolah menengah atas melaksanakan ujian nasional. Ujian nasional tahun ini terdiri dari 20 paket soal, maka tidak akan ada peserta yang menerima paket soal yang sama. Di SMA Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, seluruh siswa kelas 3 mengikuti ujian nasional. Meski ada peserta ujian nasional yang sakit sehingga tidak bisa mengerjakan soal di kelas, namun ujian nasional berlangsung lancar. Mereka difasilitasi lembar jawaban dan lembar soal dalam bentuk huruf Braille. Tidak ada karena udah dipersiapkan dengan baik kan. Alhamdulillah itu. Kalau buat saya, alhamdulillah soal yang keluar barusan itu sesuai dengan yang telah saya pelajari di rumah. Susah nggak? Susah nggak soal? Agak kuat sih, Kak. Yang penting kita teliti aja. Begitupun dengan Sekolah SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ujian nasional berjalan tanpa hambatan. Jadi persiapan UN itu dari awal kita persiapan. Mungkin bukan dari mulai kelas 3 kita sudah persiapan UN. Bahkan ketika semester kemarin, semester yang ke-6 itu kita dari awal setelah jam pelajaran selesai ada jam tambahan. Segala macam persiapan telah dilakukan oleh masing-masing sekolah. Selain pemantapan terhadap para peserta ujian nasional sejak Januari lalu, sekolah juga sudah melakukan istighosah atau berdoa bersama demi kelancaran ujian nasional ini. Tim Liputan Berita 10 Divya TV melaporkan. Demikian pula dengan siswa SMA penyandang tunanetra di SLBNA Kota Bandung yang hari ini turut melaksanakan ujian nasional secara mandiri. Mereka difasilitasi lembar jawaban dan lembar soal dalam bentuk huruf Braille.
14 siswa SLBNA Kota Bandung mengikuti ujian nasional hari kedua pada Selasa 15 April lalu. Terdapat 2 ruangan yang dijadikan tempat ujian nasional di sekolah ini. Siswa memperoleh soal dan lembar jawaban dalam bentuk braille. Kalau dari sisi proses ya berjalan dengan lancar ya, mulai dari hari pertama kemarin. Adapun pengawas ujian nasional berasal dari sekolah lain, guna menjaga ketertiban saat ujian nasional berlangsung. Tadi itu gimana sih Bu ngawasnya? Kondusif atau enggak? Kondusif, baik-baik aja, tidak ada masalah. Terus anak-anaknya sejauh ini bisa ngerjain soal nggak Bu? Alhamdulillah tidak ada kesulitan ya. Beberapa siswa menemukan ada kesulitan saat mengerjakan ujian nasional soal matematika. Ada 2 paket. Besok berarti bahasa Inggris, besok bahasa Inggris. Udah persiapan buat besok? Insya Allah udah. Ya pemirsa, sekarang saya tengah berada di SLB Negeri A Kota Bandung, Jalan Pajajaran, Bandung. Saat ini ada 14 siswa tunanetra yang sedang mengikuti ujian nasional mata pelajaran matematika. Dan untuk SLB sendiri terdapat 2 paket dan ada 3 mata pelajaran yang dijadikan sebagai UN untuk tahun ini. Untuk hari pertama yaitu Bahasa Indonesia, yang kedua hari ini yaitu Matematika, dan besok hari terakhir adalah Bahasa Inggris. Lalu tadi bisa kita lihat juga mereka dibekali soal dan lembar jawaban dalam bentuk braille sehingga mereka bisa mengerjakan soalnya sendiri tanpa dibantu oleh guru mereka. Sekian laporan dari kami, saya Dina Kemarina, Asid Handayani di Via TV melaporkan. Pengaruh cuaca membawa dampak negatif bagi kesehatan warga Bandung. Selanjutnya dalam Berita 10. Hei kamu, berani-beraninya masang poster di sini. Makanya kalau mau kampanye harus merhatiin lingkungan juga. Makasih ya, udah dicabutin posternya. Perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini membawa dampak negatif bagi kesehatan warga Bandung. Berbagai penyakit seperti flu, demam, dan diare perlu Anda waspadai. Peralihan musim hujan dan musim kemarau menyebabkan perubahan cuaca yang signifikan. Fenomena ini terjadi akibat adanya siklon tropis Jack di Samudra Hindia. Kondisi ini memberikan dampak pada terbentuknya pola pertemuan angin di wilayah Sumatera dan Jawa. BMKG Kota Bandung memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Bandung hingga akhir April. Februari-Maret, di mana pada musim April ini adalah merupakan musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Di sisi lain, perubahan cuaca tersebut memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Biasanya dengan adanya perubahan cuaca, ya panas dingin itu bisa akan memicu atau mengganggu daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh. Dengan menurunnya daya tahan tubuh, itu akan menimbulkan munculnya serangan virus atau bakteri yang memang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita. Tim Liputan Berita 10 di Via TV melaporkan. Kebaya kini sudah menjadi seragam wajib bagi guru dan murid di sekolah dasar di Kota Bandung. Selain menggunakan kebaya, mereka pun wajib menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi pada hari Rabu.
Kebaya sudah menjadi seragam wajib bagi para siswa dan guru di semua sekolah dasar negeri di Bandung setiap hari Rabu. SDN Rancalwa, Cipamokolan, Bandung, contohnya, sudah menerapkan aturan ini. Selain wajib berkebaya, para guru dan siswa diwajibkan pula berbahasa Sunda. Kebijakan dari orang tua kita sendiri. Oh, jadi mendukung gitu. Malahan kan yang kita mengirimkan dia membeli, dia kan pribadi belinya. Oh, pribadi, jadi nggak disediain dari sekolah? Enggak. Dia kayak seragam aja beli sendiri. Kemarin waktu 2 minggu yang udah jalan, baru sebagian yang memakai. Nah, lama-kelamaan kan itu suka antusias, jadi positif bagi orang tua mendukung kita bagus. Demikian pula dengan siswa dan guru di SDN Cinunuk 8 Jatinangor. Orang tua murid pun turut mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bandung tersebut. Nggak apa-apa gini kebaya, katanya teh buat supaya apa mengenal budaya Sunda ya. Ya disesuaikan kalau pakai kebaya. Jadi bahasa Sunda di sekolahnya harus ditingkatkan. Ya, jangan pakai kebaya, ditanya bahasa Sunda nggak bisa. Itu maksudnya. Melalui kebijakan ini, siswa sekolah dasar diharapkan melek budaya Sunda. Sayang, tujuan tersebut belum dapat ditangkap oleh anak usia sekolah dasar ini. Tim Liputan Berita 10 di Via TV melaporkan. Sekolah biasanya identik dengan ruangan kelas bersekat tembok. Namun, lain halnya dengan sekolah alam di Bandung. Saksikan liputannya sesaat lagi tetap di Berita 10. Iya, biar kita lama ya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi? Bagus. Ada. Sekolah biasanya menjadi rutinitas belajar di ruangan kelas. Namun, lain halnya dengan puluhan siswa di Sekolah Alam Bandung. Mereka belajar sambil berpetualang di alam bebas. Anda penasaran dengan keunikan Sekolah Alam ini? Berikut liputannya. You
Selamat pagi pemirsa Berita 10, saya Sylvia Veronica sudah berada di Sekolah Alam, tepatnya di Dago Pojok Bandung. Saat ini saya mau mengajak pemirsa Berita 10 untuk mengetahui cara belajar di Sekolah Alam ini. Penasaran? Yuk ikuti gimana keseruannya. Apa yang Anda rasakan jika Anda bersekolah tanpa seragam, lalu belajar sambil bermain di alam terbuka hijau? Tepatnya di sini, Sekolah Alam. Ya, memang benar. Sekolah Alam merupakan tempat belajar yang berada di luar lingkungan sekolah formal pada umumnya. Karena di sekolah ini, para siswa belajar di alam. Seperti kata pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru. Karena dari alamlah manusia mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. Karena penasaran, saya pun langsung mencoba merasakan suasana sekolah alam ini. Ya, pemirsa Berita 10, inilah keseharian adik-adik kita yang belajar di Sekolah Alam Dago Pojok ini. Selain giat belajar, keseharian mereka juga diisi oleh keasikan-keasikan seperti ini. Yuk, kita ikut main lagi. Nah, pemirsa Berita 10, saat ini saya sudah berada bersama adik-adik dari kelas 5 SD. Yuk kita mau tanya-tanya seputar cara belajar di Sekolah Alam ini. Halo, namanya siapa? Cikal. Namanya? Adli. Cikal sama Adli kelas 5. Kelas 5. Sebelumnya Cikal sama Adli milih sekolah ini kenapa? Seru. Dekat dari rumah. Serunya gimana nih? Serunya ada outbound. Terus? Outboundnya kadang trekking, terus pernah outboundnya Arumbrang ke situ Cilenca. Sebelumnya pernah di sekolah pakai seragam nggak? Yang seragam putih merah gitu? Pernah. Nah, rasa bedanya gimana gitu? Bedanya ribet. Ribetnya gimana? Dia harus pakai seragam. Jadi senang nih nggak pakai seragam? Iya. Ya, jadi ganti-ganti. Keren. Sekolah bermetode alam adalah bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam sebagai media utama pembelajaran murid. Sekolah ini mempunyai beberapa kelas untuk taman kanak-kanak atau TK, SD, dan SMP. Di sini, anak belajar dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Alam sebagai ruang belajar, alam sebagai media dan bahan mengajar, juga alam sebagai metode objek pembelajaran. Itulah konsep sekolah ini. Penasaran dengan konsep sekolah ini? Saya pun menemui Bapak Aryo Budi Hutomo selaku Kepala Sekolah Alam Bandung. Latar belakang adanya Sekolah Alam sendiri seperti apa, Pak? Ya, Sekolah Alam ini berdiri kurang lebih sekitar 2001 tahun 2001. Awalnya kita berdiri dengan sebuah pemikiran bahwa sekolah itu seharusnya menjadi sekolah yang bisa memupuk atau membuka keterampilan kreativitas. Untuk guru-gurunya sendiri apakah ada pelatihan khusus? Ya, idealnya memang kita setiap merekrut guru baru kita lakukan semacam apa ya, pertama ada on-job training, mereka diberi kesempatan untuk langsung turun ke lapangan tentunya dengan pendampingan oleh guru-guru yang senior. Kemudian juga ada sesi-sesi khusus pelatihan khusus guru baru, kita ajarkan tentang konsep sekolah alam. Kalau perlu kita juga magangkan ke sekolah alam yang sudah lebih senior dari kita.
Nah, pemirsa, itu tadi liputan kami tim Berita 10 di Sekolah Alam Dago Pojok Bandung. Ikuti terus liputan kami selanjutnya hanya di Berita 10. Sampai jumpa. Ya pemirsa, berita kali ini adalah berita yang paling tunggu-tunggu. Daerah Sapan, Kota Bandung setiap harinya selalu diramaikan dengan keberadaan pasar malam atau yang biasa kita sebut dengan korsel. Laporan kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Sheila Musindah beserta kru Berita 10 yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pasar malam sudah tidak asing lagi bagi kita. Di Bandung, orang-orang sering menyebutnya korsel. Tidak terkecuali di Sapan. Daerah ini secara berkala menjadi lokasi untuk dijadikan pusat hiburan. Kora-kora, ombak banyu, mandi bola, biang lala menjadi hiburan yang tak terlewatkan. Cukup merogoh kocek Rp5.000, pengunjung bisa menikmati masing-masing wahana permainan dengan sepuasnya. Gelak tawa pengunjung terdengar di kawasan hiburan ini. Bersama orang-orang terdekat, mereka menikmati berbagai macam wahana permainan. Ya bagus aja, jadi ada hiburan buat di warga di sini aja gitu aja. Tinggalnya di mana, Kang? Di Bojong Mas. Datang ke sini sama siapa? Sama istri sama anak-anak aja. Ombak banyu. Arena permainan ini menjadi pilihan utama. Meskipun mainan ini masih dijalankan dengan tenaga manusia, ombak banyu mampu berayun kencang, membuat penumpang berteriak, melengkapi euforia pasar malam. Semakin kencang teriakannya, semakin semangat pula akrobatik-akrobatik ombak banyu. Diselingi alunan musik dangdut disco dan lampu disco menambah kemeriahan pasar malam. Nah, jadi sebenarnya sebelum ini pernah ada kecelakaan nggak sih ya? Ya kalau kecelakaan ya sering lah. Kalau kecelakaan, nah ini kan tiap hari apalagi kan sebelum mulai itu kan anak-anak sering main gitu kan. Itu kecelakaan dari pengunjungnya. Nah, kalau dari yang bawa sendiri, yang ngatur sendiri itu gimana? Ya kalau ada kecelakaannya tanggung jawab bahwa kalau ada kecelakaan. Misalnya hanya sendiri yang suka muter-muterin gitu, kalau gini kena kecelakaan nggak kayak kepentok kepala? Iya sering itu kan kelempar, ini kan kenceng, tarik ke bawah lah kelempar, ada kadang sampai berapa meter itu. Makanya sering pakai debu itu supaya nggak licin. Ini biasa pertama kali mulai belajar kayak gini, kayak lompat-lompat kayak tadi, itu dari mana? Awalnya tuh gimana bisa kayak gitu? Ya awalnya sih dari senior. Kan ada seniornya, ya sebenarnya sih senior itu ngajarin, dia atraksi, kan kita jadi kepengen gitu. Jadi semuanya yang di situ udah bisa semua gitu? Ya enggak juga, kan seperti saya kan baru ada yang lebih lama gitu. Ini ya. Pertama cuma muda dan seiring waktu pertama ini sekitar tahun 2009. Sejauh ini hambatannya apa aja? Ya mungkin kendalanya hujan, cuman itu aja. Kalau tujuan Putra Priangan ini inginnya nembus kemana gitu Pak? Wilayah mana? Ya, emang kalau konsep ada yang ngamen terus? Kalau ada perizinan buat pameran gitu ya enggak. Kita kan mempekerjakan pengangguran, kebanyakan kita merekrut ya dibilang gelandangan. Ya kalau memang harapan ya buat untuk kita macam orang korsel ya mungkin lah para bapak-bapak mustika mungkin lebih merespon kita. Tim Liputan Berita 10 di Pia TV melaporkan.